Awas, di belakang. Sebuah tempat yang pernah kamu singgahi mungkin saja mempunyai sejarah kelam. Entah disadari atau tidak, itu semua bersinggungan dengan dimensi di mana kita berada sekarang ini. Bagi kamu yang penasaran atau mempunyai kemampuan melihat masa lalu, mungkin kamu dapat mengetahuinya secara pasti, tapi tidak dengan orang yang mempunyai sikap bodoh amat terhadap sekeliling seperti aku ini. Imbasnya, aku harus mengalami hal mistis karena sikapku itu. Ceritanya bermula ketika aku diharuskan lembur oleh atasanku di kantor. Sebenarnya hal biasa bagiku menerima perintah lembur. Malah aku merasa senang karena sudah pasti upah kerjaku akan bertambah karena tunjangan lembur. Apalagi kala itu perusahaan tempatku bekerja baru saja dipindahkan ke gedung perkantoran baru di daerah Jakarta. Perasaan jenuhku di gedung kantor sebelumnya mungkin akan terobati dengan suasana baru di lembur pertamaku di gedung perkantoran itu. Seperti kebiasaanku sebelumnya, sebelum melanjutkan pekerjaan lemburku, selepas jam pulang reguler, aku selalu nongkrong di pos satpam untuk merokok. Kebetulan waktu itu aku ditemani Yanto. Dia adalah satpam yang baru aku kenal yang sedang bertugas waktu itu. Di dalam pos satpam itu, perhatianku tertarik pada sebuah foto yang terpajang di dinding dekat kaca. Foto seorang pria berpakaian satpam. Saat kutanya kepada Yanto, "Itu siapa?" Ia menjawab kalau orang yang ada di dalam foto itu adalah ayahnya yang sudah lama meninggal. Yanto sengaja memajang foto ayahnya di sana untuk melepas rindu. Ketika waktu sudah memasuki waktu maghrib, aku pamit meninggalkan Yanto lalu masuk ke dalam gedung untuk memulai pekerjaan lemburku. Ruang kantor perusahaanku berada di lantai 9. Di sana, ketika kita keluar dari lift, kita akan disuguhi dengan dua akses jalan. Jalan ke kanan khusus untuk area kerja top manajemennya perusahaan, sedangkan jalan ke kiri khusus untuk para staf. Berhubung aku adalah seorang staf, maka aku mengambil jalan ke kiri. Dibanding ruangan di gedung sebelumnya, ruangan staf di gedung baru itu terbilang lebih besar. Di dalamnya dibuat terdapat beberapa kubikel meja yang disimpan berjejer. Penghalang kubikel meja itu terbuat dari gipsum, sehingga fokus kami yang bekerja di sana akan tetap terjaga. Meja tempatku bekerja ada di tengah-tengah, tepat berada 5 kubikel dari meja manajerku yang ada di paling ujung ruangan. Malam itu aku lembur sendirian. Seperti yang aku bilang di awal, aku orangnya bodoh amat dengan lingkungan sekitar. Mau itu ramai atau sedang sendiri, tak terlalu berpengaruh kepadaku. Tapi malam itu berbeda. Di depan komputer ketika aku mengerjakan pekerjaanku, secara mendadak tubuhku terasa gerah. Duh, kok gerah sih? Temperaturnya berapa sih ini AC? Kuraih remote AC yang letaknya tak terlalu jauh. Kulihat 16 derajat. Harusnya dingin dong. Secara gue cuman sendiri di ruangan ini. Kumatikan AC-nya dan kunyalakan lagi. Dan syukurlah, semenjak kubegitukan, rasa dinginnya mulai terasa lagi. Aku kembali menatap layar monitor. Namun tak sengaja aku perhatikan, Aku melihat ada sesuatu yang aneh dari monitorku itu. Dari pantulannya,
aku melihat seperti ada sesuatu yang bergelantungan ke sana kemari. Sesuatu itu tepat berada di belakangku. Astaga, apa itu? Jantungku berdebar kencang. Meski begitu, aku tetap penasaran. Dan ketika kupaksakan menoleh, untunglah aku tak melihat apa-apa selain interior ruangan. Baru kali ini aku menjadi waspada terhadap sekelilingku. Jelas sekali aku melihat sesuatu itu bergerak-gerak ke kanan dan ke kiri, mengapung tepat di belakangku. Aku rasa jelas sekali aku tidak berhalusinasi. Sesuatu itu seperti sebuah kepala, namun ukurannya lebih kecil dari kepala orang dewasa. Aku kembali berbalik ke monitor. Ku percepat kerjaku. Tapi ini AC kenapa sih? Tak berselang lama ketika aku sedang memaksa diriku untuk fokus bekerja, AC ruangan kembali kumat. Aku lagi-lagi kegerahan. Ku ambil lagi remote AC. Dari arah pintu masuk kubikelku, aku melihat ada sekelebat bayangan yang berlari begitu cepat. Siapa itu? Aku berdiri sambil melihat ke setiap sudut ruangan. Jangan ganggu ya. Saya mau kerja di sini. Kalau berani ganggu lagi, saya lempar kamu. Entah kenapa spontan aku berkata demikian. Tak ada yang meresponku. Kini aku tersadar, ada yang tak beres mengenai ruangan kerjaku itu. Namun, apapun itu bentuknya, aku tak bisa meninggalkan pekerjaanku begitu saja. Aku kembali duduk setelah aku menyalakan kembali AC ruangan. Kufokuskan lagi perhatianku pada kerjaan. Setelah itu, tak ada gangguan lagi yang aku terima selama aku mengerjakan tugasku. Dan sampailah di mana aku akan mematikan komputerku. Lampu ruangan tiba-tiba mati. Semua gelap total. Untung saja kerjaanku sudah selesai sehingga aku hanya tinggal mencari jalan keluar ruangan dengan bantuan cahaya flash dari ponselku. Aku jadi agak was-was berjalan dari kubikel menuju pintu keluar. Aku teringat sosok yang tadi menggangguku. Akibatnya, aku memilih berlari menuju pintu keluar. Sampailah aku di pintu keluar. Di sana, aku dibuat panik oleh pintu yang tiba-tiba saja terkunci. Di sela-sela aku berusaha membuka pintu itu, sayup aku mendengar ada sesuatu yang menyahutiku. Om, udah kan kerjanya? Kita main yuk. Tepat berada di belakangku, sedang berdiri sesosok anak kecil dan dia tak mempunyai kepala. Dan setelah aku perhatikan, ternyata anak kecil itu sedang memegang kepalanya sendiri di bawah lututnya. Aku terbangun sudah berada di pos satpam. Aku lihat jam, sudah jam 2:30 malam. Seingatku, terakhir kali aku melihat jam masih jam 10 malam. Ada Yanto di sampingku. Yanto yang melihatku siuman, lantas memberiku segelas air putih. Dia terlihat heran melihatku. Katanya dia menemukanku tergeletak tak sadarkan diri di ruangan kerjaku. Lantas, Yanto bertanya apa yang terjadi kepadaku. Aku pun menceritakan apa yang terjadi padaku. Mendengar ceritaku, Yanto sesekali menunduk lalu melihat foto ayahnya yang terpampang di dinding. Kemudian, tanpa sebab, mata Yanto mulai berkaca-kaca. Lalu, tanpa sebab pula, ia meminta maaf kepadaku hingga berulang kali. Sekarang, giliran aku yang heran.
Aku bertanya ada apa dengan sikapnya itu. Akhirnya Yanto mulai bercerita. Sekitar 10 tahun lalu, ada sebuah tragedi mengenaskan yang menewaskan ayah dan anak secara bersamaan, tepat di depan gedung perkantoran itu. Anak kecil itu bernama Yunan. Waktu itu, Yunan bersama kakaknya sedang mengunjungi ayahnya untuk mengantarkan bingkisan makanan. Selepas mengantarkan makanan, Yunan kecil berlarian ke sana kemari. Hingga pada akhirnya, Yunan kecil berlari ke arah jalan raya yang sedang ramai kendaraan. Nahas, saat itu sebuah bus sedang melaju cepat. Ayah Yunan yang melihat itu segera mengejar. Namun Yunan tak terselamatkan. Dia terlindas, bahkan kondisinya berakhir mengenaskan. Kepalanya harus terpisah dari tubuhnya. Ayah Yunan pun demikian. Karena lari kencangnya mungkin tak terkendali, ia tertabrak bus itu dan nyawanya tak tertolong ketika dalam perjalanan ke rumah sakit. Dan Yunan adalah adik dari Yanto. Dan salah satu alasan Yanto bekerja di sana adalah karena ingin mengenang jasa ayahnya sekaligus mengenang kelucuan adik kecilnya itu. Yanto adalah saksi bisu kejadian nahas itu. Ia merasa arwah adiknya masih berkeliaran di gedung itu. Maka dari itu dia tak henti-hentinya meminta maaf kepadaku. Aku sangat mengerti perasaannya. Betapa sedihnya dan betapa merasa bersalahnya Yanto karena tak bisa berbuat apa-apa saat kejadian itu. Namun aku tak keberatan. Aku merasa kalau itu bukan kesalahannya dan bukan pula kesalahan arwah adiknya. Aku berkata kepadanya, kalau yang menggangguku itu bukanlah benar-benar adiknya, melainkan jin yang menyerupai adiknya dan memanfaatkan situasi. Itu yang pernah aku baca sekilas tentang hantu. Dari kejadian itu, aku menjadi peka dan lebih peduli dengan lingkungan sekitar. Dan aku sadar akan sesuatu. Mungkin sikap bodoh amatku itu dianggap menantang oleh mereka yang tak terlihat. Makanya sejak kejadian itu, aku tak pernah absen mengucapkan salam ketika aku masuk ke dalam sebuah ruangan. Mau itu ruangan yang ada isinya ataupun ruangan kosong.